zona militer Indonesia. Sistem senjata unik baru akan segera Rusia gunakan untuk tugas tempur. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan lulusan Universitas Militer, senjata hypersonic sistem Avangard dan Kinzhal telah bertugas tempur. Berikutnya adalah persenjataan unik lainnya yang mencakup rudal balistik antarbenua Sarmat, rudal hypersonic Zircon yang diluncurkan dari kapal perang sistem rudal permukaan ke udara S-500 Prometei, dan sistem rudal hypersonic lainnya. Rusia sudah mengerjakan program persenjataan baru dengan cakrawala perencanaan hingga 2034 dengan mempertimbangkan inovasi terobosan oleh lembaga penelitian dan biro desain terkemuka mereka. Menurut Putin, implementasinya akan difokuskan untuk lebih memperkuat potensi pertahanan negara, dan tentu saja Anda akan mengoperasikan perangkat keras ini, ujar dia kepada para lulusan Universitas Militer Rusia. Putin juga menyatakan persyaratan tertinggi juga untuk lulusan lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, dan layanan khusus. Putin yakin setiap orang di posnya akan bertindak secara profesional, tegas, dan untuk kepentingan Rusia. Dan juga rekan-rekan mereka yang memastikan hukum dan ketertiban dan menyelamatkan orang, berpartisipasi dalam penanganan bencana alam, memerangi kejahatan, korupsi, dan terorisme, serta melindungi negara dan rakyat dari ancaman internal dan eksternal. Dan hasil dari signifikan dan nyata di bidang ini dan bidang-bidang utama lainnya adalah jaminan kepercayaan warga dan perkembangan Rusia yang percaya diri dan konsisten. Rusia menegaskan latihan bersama Ukraina dan NATO berfungsi sebagai provokasi untuk destabilisasi tanpa akhir di sepanjang perbatasan negeri beruang merah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pada hari Sabtu lalu di saluran YouTube Live Soloviev, NATO mengadakan 7 latihan di Ukraina sepanjang tahun ini. Ucapnya, kami sangat memahami latihan ini memiliki 2 tujuan global. Yang pertama adalah destabilisasi tanpa akhir di sepanjang perbatasan Rusia. Ini adalah provokasi demi provokasi. Mereka mencoba untuk mendapatkan respons dan perlu ada tanggapan karena ini adalah negara berdaulat, perbatasan berdaulat menurut penuturan Presiden Vladimir Putin. Tujuan kedua adalah untuk mengangkut berbagai jenis peralatan dan senjata ke wilayah Ukraina dan meninggalkannya di sana. Zakharova mencatat tindakan ini melanggar perjanjian yang ada. Latihan perang Zapad yang akan berlangsung hingga Kamis depan di sisi barat Rusia dan Belarusia, termasuk situs-situs yang dekat dengan perbatasan Uni Eropa, telah membuat khawatir Ukraina dan beberapa negara NATO. Menurut laporan Reuters, 12 September 2021 lalu, pasukan Rusia menggunakan robot tempur platform M yang dikendalikan dari jarak jauh dan dipersenjatai dengan peluncur granat dan senapan mesin. Menurut Kementerian Kantor Berita Rusia, itu adalah pertama kalinya robot tempur digunakan. Tepatnya pada Agustus, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Rusia memiliki puluhan robot tempur dan senjata mereka bisa beroperasi melampaui 5 km. Presiden Vladimir Putin membantah latihan militer bersama itu ditujukan terhadap kekuatan asing dan mengatakan latihan itu masuk akal mengingat peningkatan aktivitas NATO di dekat perbatasan Rusia dan sekutunya. Tetangga Rusia dan Belarusia seperti Ukraina dan anggota NATO Polandia dan Lituania mengatakan latihan besar seperti itu begitu dekat dengan perbatasan berisiko menjadi provokatif. Menurutnya, kita perlu menyadari bahwa ini adalah serangan militer Rusia di Estonia, mungkin memang terjadi di tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, latihan tahun ini telah dilihat sebagai sinyal khusus dari dukungan Rusia untuk Belarusia dan pemimpinnya Alexander Lukashenko yang telah dikucilkan oleh Barat karena menindas oposisi. Rusia melihat Belarusia sebagai penyangga penting yang strategis di baratnya dan membantu menjaga Alexander Lukashenko tetap berkuasa dengan pinjaman finansial dan dukungan politik ketika ia menghancurkan demonstrasi oposisi tahun lalu. Vladimir Putin sebut sistem senjata unik terbaru Rusia bakal siap tempur. Jadi, buat Anda yang suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info menarik lainnya seputar alutsista dari berbagai seluruh negara yang ada di dunia.
Bravo Indonesia, Bravo militer Indonesia.